pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Nur Afri Tomnisa dari SMA Negeri 11 Puro. Saya Jali Abdi Prasetyo Bari dari SD Negeri 3 Venalesela. Saya Jeffrey Sesna dari SD Negeri 6 Venalesela. Oke baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak juga? Alhamdulillah baik juga ini. Ibu, sebelum kita mulai sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Ibu. Yang pertama-tama saya akan diskusikan tentang penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan produk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik, kompetensi yang pertama yang saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, pertanyaan yang kedua, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Ya, proses coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, Ibu, demikian dulu dengan para observer kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Selamat ya Ibu melakukan aktivitas di hari ini. Ya baik, terima kasih kembali Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Pak Jali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, saya juga alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar ini Pak itu ada yang mau disampaikan gitu atau diceritakan begitu Pak? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu memang. Oh iya Pak, oke. Tapi pastinya kita nggak mau mesti banyak buang waktu juga ya Pak. Sampai 15-20 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira apa saja yang mau disampaikan oleh Pak? Ini mengenai guru di sekolah saya Ibu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu saya lihat tidak ada perubahan dalam penyajian materi pembelajaran Ibu. Yang masih banyak yang masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu dengan cara ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif gitu, tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya. Perkembangan teknologi kan sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri tentunya. Kita juga
juga harus beradaptasi dengan perubahan zaman ini, Ibu. Begitu. Oke, baik. Jadi Pak ini ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit itu, apa sih harapannya Pak? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui Iya. cara membantu rekan-rekan guru nih Bu, supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran, dan kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Ibu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih, yang lagi marak nih kan ada aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, dan tidak jauh-jauh juga ada PowerPoint. Juga itu sudah cukup bagus kalau menurut saya, itu kira-kira begitu Bu. Oke, baik. Jadi intinya Pak ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa menurut Pak? Kira-kira masih di level 5 sih Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Oh, baik. Jadi masih di level 5 ya Pak untuk saat ini? Ya. Oke. Kira-kira pada saat Pak ingin adanya perubahan nanti ingin ke level berapa kira-kira? Saya inginkan sih 7 Bu. Itu menurut saya sudah cukup lah, mengingat tadi itu kan masih banyak guru-guru senior di sekolah saya begitu. Oh, jadi Pak menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Pak? Sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja Bu, gitu, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, kira-kira seperti itu. Oh, baik. Jadi Pak berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu ya Pak? Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah Bu, untuk membuat workshop atau pelatihan begitu tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya ada dua nih yang mau Pak lakukan, yaitu melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring itu lebih tepat digunakan Ibu ya. Mengingat tadi kan banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan juga kalau waktu itu kan membutuhkan biaya yang cukup banyak, juga terus membutuhkan narasumber yang tepat juga Ibu. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama pula Ibu. Oh, baik. Jadi Pak lebih memilih metode mentoringnya dibandingkan dengan workshop. Jadi untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Ibu, mungkin secepatnya, atau minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi mungkin minggu depan Pak berencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya. Nah, dan adakah yang nanti akan membantu Pak dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Jen atau Ibu Nur yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Oke, baik. Pak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Pak ya. Iya Ibu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan tugas monitoring
mentoring tersebut, Ibu. Oke, baik. Berikut kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya Pak. Tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak ke depannya, apakah Pak nanti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif gitu ya Bu, dengan metode mentoring tadi Bu. Oke, baik Pak. Kemudian kita bisa bertemu lagi ya, dan bisa mengobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih ya. Saya sampaikan sampai di sini dulu ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibu, coachingnya sangat luar biasa dan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Tadi indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi sebelumnya melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait dengan indikator tersebut? Oke, baik Pak, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali dan memang sangat energik sekali yang sudah Ibu menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan kulitnya sendiri seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya. Potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oke, baik, terima kasih Pak atas supportnya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berikut, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Sangat luar biasa sekali Ibu. Ini yang tadi saya kemukakan sebelumnya, padahal sudah Ibu menerapkan Tirta itu sudah sangat luar biasa. Sekali di situ sudah terlihat dan kalau Ibu itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti pengen lebih menggali lebih lagi yang lebih jauh. Semoga nanti next ke depannya Bu lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, yang dengan berbagai pengalaman yang Ibu dapatkan
saya cukupkan sekian dari saya. Ibu jangan lupa terus kembangkan karirnya, karena ibu adalah yang terbaik dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Dan akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, baik juga Pak. Sebelum kita mulai, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tingkat atau belum? Kemudian bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pani adalah kompetensi apa yang akan kita kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu, kompetensi yang pertama yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak dalam proses coaching kali ini? Coaching kali ini saya membuat bisa menemukan sehingga membuat coaching dapat menemukan solusi dan permasalahannya, menemukan langkah-langkah juga untuk mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Demikian ya Pak dengan observasi kita kali ini. Silakan Pak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Jem, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Kabar hari ini sangat baik Pak. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar Pak Jem ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu kepada saya? Yang pasti ketika saya ingin ketemu dan berbicara dengan Bapak ini, pasti ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi pastinya kita tidak mesti makan banyak waktu ya Pak ya. Mungkin 15-20 menit untuk kita bicara. Kira-kira apa yang mau Pak sampaikan kepada saya? Iya Pak, ini terkait dengan guru di sekolah saya yang saya perhatikan dari tahun ke tahun. Ini saya lihat tidak ada perubahan dalam proses penyampaian materi pembelajarannya, masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi yang juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, pada saat ini saya ingin bikin untuk pembelajaran yang bervariatif. Tidak memungkiri pada zaman sekarang ini ada terkait dengan perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat, sehingga sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk melakukan adaptasi dengan perubahan zaman saat ini. Baik. Jadi Pak,
ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang kurang lebihnya 15-20 menit, itu apa sih yang Pak harapkan? Yang saya sangat harapkan, Pak, saya dapat mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Baik, jadi adanya perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa yang Pak inginkan? Oke, Pak, jadi perubahan dalam hal metode, terus model, serta media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini lagi ngetren, yang lagi marak, contohnya aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis, atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint lah. Juga itu cukup lebih bagus, seperti itulah. Kira-kira Pak, itu yang saya pikirkan. Baik, jadi intinya Pak ingin penyampaian materi yang lebih bervariatif. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu adalah kondisi yang ideal bagi Pak, ada level 1 dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi ini dia berada di level berapa Pak? Oke Pak, menurut perkiraan saya, jika dihitung dari sisi pelevelannya sih, saat ini memang berada pada posisi level 5. Karena di sekolah saya juga masih banyak terdapat guru-guru senior yang masih memakai metode drama, Pak. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini, Iya, kira-kira pada saat Bu ingin adanya perubahan nanti, ingin level berapa? Saya tidak terlalu jauh-jauh menginginkan sebuah perubahan pelevelan yang sangat tinggi, tetapi yang saya harapkan adalah level 7 saja itu juga sudah cukup baik untuk mengatasi itu. Masih banyak guru-guru senior ya di sekolah saya, Pak. Jadi Pak menginginkan level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak? Ya Pak, sebenarnya itu masih saya pikirkan. Apa mungkin saya membuat pendampingan atau monitoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu? Baik, jadi Pak berencana akan mengadakan mentoring, ya, pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain yang menggunakan atau apakah ada strategi lain selain menggunakan metode mentoring? Oke Pak, mungkin saya setelah tadi metode yang pertama saya sampaikan tadi, selain itu saya akan mencoba mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan sejenis itu tentang media pembelajaran di sekolah, Pak. Jadi pilihannya dua nih ya Pak ya, mau melakukan monitoring atau Pak mau berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan ya Pak. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyamannya bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini Pak, metode monitoring akan lebih tepat digunakan. Mengingat tadi banyak kondisi guru-guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti. Kalau misalkan untuk workshop itu sendiri, maka menggunakan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, membutuhkan
membutuhkan waktu yang lebih lama pula, sehingga ini membuat mereka mungkin saja jenuh, Pak. Iya. Baik, jadi Ibu lebih memilih metode monitoring ya dibandingkan dengan workshop. Untuk metode monitoring ini, kira-kira kapan Ibu kira-kira kapan Pak dapat melaksanakannya? Setelah kajian yang saya komunikasi sama Bapak ini, mungkin secepatnya atau minggu depan saya akan mulai melakukan monitoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir, Pak. Baik, minggu depan Ibu, Pak rencananya akan melakukan kegiatan monitoring tersebut, ya. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak dalam pelaksanaannya kira-kira? Saya akan melakukan kolaborasi dengan minta bantuan guru lain seperti Pak Cali sama Ibu Hafni dan teman-teman lain dalam mediasi media pembelajaran dimaksud. Ya, baik. Jadi Pak akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak, ya. Ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk melaksanakan monitoring tersebut, Pak. Oke. Jadi sekarang kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan di hari ini. Saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita Pak untuk kedepannya, apakah Pak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan Pak dapat berhasil. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan, Pak. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Pak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Selama proses perbincangan yang kita lakukan di hari ini, Pak, saya mendapatkan gambaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif yang dengan metode tadi. Baik Pak. Kemudian kita bisa bertemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi di minggu depan ya Pak ya, tentang aksi yang sudah Pak lakukan. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih saya sampaikan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tempat ini saya ucapkan terima kasih Pak. Akhir kata saya mengucapkan meminjam kata para guru kita, berenang-renang ketetian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, oke, baik. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan nih tentang indikator ketercapaian ya Pak. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak tadi, sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Ibu, seperti itu. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya Pak, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan kulitnya sendiri seperti itu. Kemudian Pak, selain itu pada coaching ini Pak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak.
Ya, di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak. Dari saya yang sudah Pak lakukan ini, tadi kompetensi apa ya lagi yang ingin Pak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan, Ibu. Berikut karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat mengenali informasi lebih mendalam lagi dan dapat menggerakkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Kira-kira seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya Pak. Jadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan, seperti itu ya Pak. Tapi ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Pengen lebih menggali lagi, semoga nanti ke next ke depannya ya Pak lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang baru ya Pak. Oke, untuk itu saya cukupkan sekian dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jem kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum kita mulai sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Pak Jem. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita di hari ini ya Pak Jem ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Jem memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Jem adalah kompetensi apa yang akan Pak Jem kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama itu kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Pak kembangkan secara spesifik yang pada saat observasi? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Jem, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jem dalam proses coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak. Coaching kali ini saya mengharapkan untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, demikian Pak Jem dengan pra-observasi kali ini. Silakan Pak Jem melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya di hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sangat baik. Terus bagaimana kabarnya Pak? Kabar hari ini sangat baik Ibu, seperti yang harapkan tadi. Lebih lanjutnya apa ada yang perlu disampaikan atau ceritakan Ibu? Ya, ada Pak sesuatu yang saya mau sampaikan kepada Pak ini.
Oke Ibu. Ibu sebelumnya mendahului saya mohon maaf, pastinya kita tidak terlalu banyak waktu Ibu. Mungkin saja kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kita melakukan komunikasi atau ngobrol kira-kira yang perlu disampaikan. Silakan Ibu biar tidak terlalu. Oke, baik Pak. Yang ini mengenai guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu saya lihat tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang. Nah, yang perkembangan teknologinya itu sudah sangat pesat sekali, Pak. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi tentang perubahan zaman yang sekarang ini, Pak. Oke, baik. Jadi Ibu ini materinya lebih bervariatif. Kira-kira setelah Ibu berbincang-bincang kurang Ya, bagaimana Pak tadi? Jadi Ibu mohon maaf, setelah penyampaian materi lebih yang Ibu harapkan adalah penyampaian materinya lebih bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit, itu apa saja sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita tadi, Ibu? Ya, yang saya harapkan ya Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Pak. Oke Ibu, rencana Ibu sangat mulia. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan? Ya, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Pak, yang lagi marak nih, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti quiz atau jangan jauh-jauh lagi lah dengan misalnya aplikasi PowerPoint, itu juga sudah cukup bagus seperti itu lah Pak, kira-kira. Baik Ibu, intinya Ibu ingin menyampaikan materinya lebih bervariatif. Sudah itu ya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya adalah level dari sisi pelevelan dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi seperti apa dan berada pada Ya, kira-kira menurut saya itu masih di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga kan masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah yang tadi itu Pak. Oke baik Ibu, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat ini. Kira-kira pada saat Ibu ingin adanya sebuah perubahan yang sangat signifikan, nantinya ingin Ibu naikkan dari level 5 naik ke level berapa itu? Ya, yang saya inginkan sih 7 ya Pak. Mungkin itu juga sudah cukup bagi saya, mengingat tadi itu masih banyak guru-guru senior di sekolah gitu Pak. Oke, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu.
dinaikkan ke level 7 ya, untuk Iya, mencapai di level 7 Pak. Iya. Kira-kira ada ide atau gagasan atau planning ke depan Ibu mau melakukan prosesnya seperti apa dan bertahap terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Ya baik, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Pak. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Pak. Iya, baik. Jadi Bu, berencana melakukan atau mengadakan monitoring yang terjadi atau proses pendampingan secara individu seperti itu. Adakah lagi strategi lain yang selain menggunakan mentoring Ibu dari teknik apa, ada cara-cara lain yang Ibu akan rencanakan Ibu? Oke baik, mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Mungkin seperti itu dulu Pak. Planningnya sangat baik sekali Bu, super. Dari pilihannya dua nih Bu. Mau melakukan monitoring atau Bu berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, mestinya di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi Ibu, menurut Ibu itu dan guru-guru sekolah itu yang paling nyaman yang metode mana Bu? Ya baik, untuk sepertinya untuk yang sekarang ini metode mentoring dulu ya akan lebih tepat digunakan ya Pak. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau waktu itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, terus dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ibu lebih memilih metode mentoringnya dibandingkan dengan workshop. Untuk Iya, metode mentoringnya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Ya mungkin secepatnya ya Pak. Mulai dari sekarang mungkin saya sudah perencanaan. Terus insya Allah minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Oke, baik Bu. Baik, minggu depan Ibu rencanakan akan melakukan kegiatan mentoringnya tersebut. Benar Pak. Dan adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Ya mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Jem atau Pak Cali yang sudah ahli dalam media pembelajaran, atau ada lagi senior, mereka berdua juga ada senior, mungkin bisa membantu saya mengisi dalam metode atau model pembelajaran nanti. Seperti itu Pak. Oh, sangat baik Ibu. Karena Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu. Iya, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru Pak untuk membantu saya melakukan mentoring tersebut yang tadi. Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita di hari ini. Iya Pak. Kita tidak sabar lagi mendengar, saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan Ibu, kita yang kita ketemu hari ini dan kita omongin di hari ini di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa sih yang dapatkan dari proses komunikasi kita di hari ini? Oke baik, terima kasih atas supportnya. Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Seperti itu Pak.
Kemudian Ibu, kita bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan, ngobrol-ngobrol nanti kita di minggu depan, kita ngobrol lanjut lagi Ibu tentang aksi yang sudah Ibu lakukan oleh Ibu dan teman-teman guru lain. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke Ibu, sama-sama. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tetapi saya akhiri perbincangan saya dengan Ibu di sore hari ini. Perlu saya sampaikan buat Ibu bahwa cara berpikir Ibu yang bersifatnya rekomendatif itu sangat baik ketika Ibu ingin mengembangkannya ke depan, sehingga apa yang menjadi niat baik Ibu ini dapat teraktualisasikan kepada semua teman-teman guru. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali beraktivitas juga kepada Pak Jem. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya Pak Jem, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Jem tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Jem terkait indikator ketercapaian tersebut? Oke, baik Pak. Syukur tadi setelah kita menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya Baik, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya. Pak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee ini bisa menemukan kulitnya sendiri seperti itu Pak. Kemudian selain itu pada coaching ini Pak juga menerapkan prinsip coaching. Jadi selamat ya Pak ya. Di sini sebelum kita akhiri saya mau ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Dari yang sudah Pak lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan? Iya Pak, yang pertama itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berikut karena mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan terkunci yang disampaikan coach sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam, lebih mendetail dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta, itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu Pak. Tapi ini luar biasa sekali ya Pak. Pengen lebih mengenal lagi Pak ini. Semoga nanti ke depannya Pak bisa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya, dengan berbagai pengalaman dan aksi-aksi nyata yang telah Pak lakukan. Oke Pak, mungkin saya cukupkan sekian dari saya untuk kegiatan di saat ini.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami yaitu tentang coaching dalam supervisi akademi, tentang pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Oke, terima kasih kembali. Salam guru Guru hebat. hebat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.